Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel YouTube saya. Saya mau menjelaskan kepada kita semua terkait dengan apa yang telah menjadi masukan dari beberapa pembaca blogspot saya, Hendrik Majid blogspot.com, mengenai tema romantisme politik, beda pilihan jangan kabur pandangan. Di tengah momentum pilkada yang akan dihadapi oleh beberapa daerah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh semua kita, baik senior-senior, baik adik-adik, bahkan semua masyarakat secara umum, bangsa dari Sabang sampai Merauke itu harus pertama-tama mengetahui tentang etika daripada melakukan politik praktis. Banyak kemudian orang yang telah salah kaprah memahami apa itu politik. Jadi di romantisme politik, beda pilihan jangan kabur pandangan yang setelah saya ulas di akun blogspot saya itu, ada kawan-kawan yang telah berkomentar baik di catatan saya itu maupun secara langsung memberitahukan bahwa harus diberikan kejelasan, harus diberikan titik terang yang pasti terkait apa yang telah saya tulis. Karena menurut mereka ada beberapa tulisan, ada beberapa kata yang semestinya dijelaskan secara langsung. Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca itu jangan sampai telodor memaknai, jangan sampai bukan itu. Karena itulah cara pandang masing-masing. Jadi pertama, sebelum masuk kepada pokok daripada tulisan itu, saya pengen membahas tentang politik terlebih dahulu. Jadi di catatan saya itu, saya tidak kemudian menjelaskan panjang lebar apa itu politik, bagaimana cara kita berpolitik. Tetapi lumrahnya, kalau kita lihat secara global, bahkan dalam kancah internasional, politik itu adalah seni, bukan perang. Seperti yang telah saya catat, yang telah dibaca oleh beberapa kawan-kawan sekalian. Kenapa politik itu seni? Karena yang dibayangkan dalam politik itu adalah suatu permainan, toh tidak lebih, tidak kurang. Kecuali kalau dalam pembahasan politik itu ada yang melakukan, atau istilah zaman sekarang itu baper, bawa perasaan atau emosi, atau justru melakukan suatu kekerasan politik, maka itu bukan lagi kepada pengertian politik secara seni, tapi itu sudah masuk kepada kejahatan. Saya mau menjelaskan, apalagi dalam momentum pilkada serentak yang akan dilaksanakan tidak lama lagi ini, penting untuk dipahami oleh semua kalangan anak-anak bangsa, oleh senior-senior yang sudah tua, atau bahkan adik-adik yang masih belajar untuk memahami esensi daripada berpolitik itu seperti apa. Bahwasannya yang harus terlebih dahulu ditekankan itu adalah tentang cara berpolitik yang santun. Santun itu adalah kita mau bermusuhan atau kita mau berlawanan sikap sekalipun, kesantunan itu adalah hal yang utama. Saya mau lebih mengeksplisitkan pembahasan ini kepada satu daerah di mana saya tinggal. Juga ada beberapa kawan-kawan kita yang dari pengamatan yang telah saya sampaikan di tulisan saya di blogspot itu, yang telah mengomentari untuk dijelaskan itu apa maksud daripada tulisan itu, maka pada channel kali ini akan saya sampaikan secara rinci. Jadi saya mau memulai daripada tematisasi dari diskusi itu. Jadi judulnya saja adalah romantisme politik. Yang dibayangkan oleh kawan-kawan itu
tidak serta-merta itu harus sama dengan bayangan saya, atau saya harus memaksa kepada kawan-kawan, pendengar, pembaca itu untuk sama dengan apa yang telah saya tulis. Tapi bahwa kita harus akui adalah tentang kesantunan politik itu adalah seninya romantisme politik. Karena disambung dengan beda pilihan jangan kabur pandangan. Kalau kita menilik secara pasti tentang fakta politik yang ada di masyarakat, yang mohon maaf ini dalam tanda petik, yang tidak secara komprehensif mempelajari apa itu politik, tidak ditempa dengan berbagai macam pengalaman dalam melakukan politik, maka yang akan terjadi itu adalah politik benci membenci, atau politik masuk kepada ranah satu kriminal yang terstruktur. Belum ditambah dengan konsultan politik yang tidak memberikan edukasi kepada semua tim-tim itu untuk memberikan pencerahan terkait dengan apa itu politik. Jadi pada deduksi yang telah saya tulis itu, memang yang harus menjadi titik berat pembahasan itu, atau yang menjadi perhatian paling penting adalah bagaimana cara konsultan politik meramu narasi, mensantuni semua tim-tim yang ada di desa-desa, yang ada di kabupaten, bahkan dalam skala nasional itu yang ada di republik ini, di pusat. Tapi telah saya ulas dari tadi bahwasannya akan saya sebut daerah di mana saya tinggal, yaitu di Kabupaten Wakatobi. Pertama, dalam kemajemukan politik kita, ini untuk semua anak-anak yang turut perhatian dengan Wakatobi kita, bahwasannya yang saya amati dari segi politik Wakatobi itu adalah satu pola yang masih menuju kepada proses untuk menjadi sesuatu yang sempurna dalam politik, tanpa saya mengintervensi, tanpa saya harus memberikan penilaian buruk kepada semua orang yang telah turut terlibat dalam politik. Tapi hemat saya dalam perpolitikan yang ada di Kabupaten Wakatobi, itu dari segi narasi penyampaian itu rasa-rasanya kita telah meninggalkan kesantunan berpolitik. Karena bagaimana mungkin kita tidak mengatakan bahwa ada satu kesantunan politik yang telah kita jalani, satu kesantunan politik yang telah kita lupakan suatu cara bagaimana etisnya kita melakukan suatu politik. Bahwa di desa-desa, di kelurahan, bahkan yang ada di kota, itu telah melakukan propaganda yang sangat luar biasa, melakukan suatu agitasi kepada semua tim-tim yang bukan atau yang tidak sesikap dengan mereka, itu justru makin merambat apa yang disebut dengan peta konflik. Saya mau jelaskan bahwa sekali lagi politik itu adalah seni, bukan perang. Kalau perang, maka boleh kita melakukan suatu agitasi politik dengan cara apapun. Tapi kalau politik, ada rambu yang kemudian harus kita perhatikan, yang harus kita jadikan sebagai guidance kita sebagai masyarakat Republik Indonesia. Apalagi kita adalah sebagai orang yang mendiami suatu kabupaten kecil yang masih tumbuh, berkembang, bisa menjadi pasang surut apakah baik atau tidak. Tapi kemudian adalah kebaikan itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Jadi saya mau sampaikan, ini sudah tidak lama lagi akan melakukan suatu pesta demokrasi yang besar yang dilakukan oleh atau yang akan berpartisipasi lebih dari 10 kabupaten se-Indonesia. Maka yang harus pertama-tama ditekankan itu adalah bagaimana cara kita menjadi santun. Santun itu adalah kita bawa kepada ranah etika politik itu. Jangan malah kita ikut arus
ikut gelombang pada arus yang menjerumuskan kita pada benci membenci itu. Lah di kabupaten kita, di Kabupaten Wakatobi, malah yang terjadi itu adalah sesuatu yang memang tidak ada satupun yang bisa untuk, yang tidak ada satupun para pendahulu kita yang menginginkan itu. Bahwa kita sangat menginginkan kedamaian itu benar, bahwa kita sangat menginginkan kebersamaan itu benar. Tapi yang menjadi tolak ukur sekarang itu adalah kebencian. Jadi yang harus dijadikan sebagai poin itu adalah jangan kita, karena kita kemudian mendukung atau kita telah menyatakan sikap pada salah satu figur, maka kita telah kemudian menyatakan sikap, dan apapun yang menjadi kesalahan dari apa yang telah kita sikapi itu akan dibenar-benarkan. Itulah yang terjadi pada politik kita kali ini. Jadi yang menjadi soal itu adalah, pertama ada beberapa hierarki yang memang itu bekerja pada sendi-sendi keaktifan dari politik itu. Yang pertama dari konsultan politik, ada dari tim-tim jadi konsultan politik, turun kepada semua tim-tim yang akan mencari masa untuk si calon ini. Lalu yang tim-tim yang tidak sama sekali tahu tentang persoalan itu melakukan satu kegiatan, satu agenda yang justru menyimpang dan akan membuat kita itu tercerai-berai. Itu yang tidak bisa kita jadikan sebagai contoh. Tapi yang kemudian harus disampaikan oleh konsultan politik kepada masing-masing tim yang telah dibentuk, baik dari tim A, baik dari tim B. Tim A, tim B ini maksudnya adalah dari paslon 1 atau paslon 2 atau paslon A atau paslon B. Itu yang harus ditanamkan itu adalah tentang edukasi, supaya setelah adanya pemimpin baru, pemilihan telah ada sebuah pemimpin baru yang terpilih, itu tidak kemudian ada konflik yang berkepanjangan. Jangan malah justru yang terjadi itu adalah, karena selama di 2015 kemarin, ini pengalaman kita dalam 2015 kemarin di politik pemilihan kepala daerah juga, bahkan hampir dipastikan 1 tahun lebih konflik berkepanjangan itu terjadi melanda kabupaten kita. Lah itu yang kemudian tidak bisa disampaikan oleh pemimpin terpilih atau kepada semua tim-tim yang telah dinyatakan menang itu. Maksudnya bahwa kemudian sudah menang, sudah tercapai apa yang diinginkan. Tapi tugas pertama itu untuk mendamaikan itu belum terlaksana secara cepat. Lah, karena kemudian kita sudah paham tentang bagaimana cara untuk mensikapi apa itu mencegah daripada kekacauan yang berkepanjangan, maka sedini mungkin mulai daripada penyampaian atau pembentukan tim-tim kampanye itu untuk disampaikan secara pasti, secara jelas kepada semua tim-tim untuk tidak melakukan kegaduhan di mana-mana. Bisa dibayangkan, H-4 bulan dari sekarang kita akan menuju kepada pemilihan itu. Konflik-konflik yang terjadi di desa, konflik-konflik yang terjadi di kelurahan, konflik-konflik yang paling tataran kecil yang terjadi di tempat-tempat perkumpulan, di goje-goje atau dimanapun, telah ada suatu pemetaan kepada siapa ini berada, kepada siapa ini bersikap. Lah kalau kita paham politik, kalau kita mengerti tentang arti daripada politik itu adalah seni, maka tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai sesuatu untuk kita cerai-berai, bahwa kita akan menentukan sikap kepada figur A atau kita akan menentukan pilihan kepada figur B. Tapi kesantunan yang harus dijaga itu adalah bagaimana saling menghargai, saling memberikan penguatan kepada semua, bahkan kepada lawan politik sekalipun, untuk kita saling memahami, saling mengerti pergerakan, saling mengerti perjuangan. Karena kalau tidak kita atasi sedini mungkin apa yang
menjadi masalah kita yang bertahun-tahun lamanya itu, maka justru yang akan menjadi konflik sedarah, konflik persaudaraan kita. Kita akan menjadi rapuh, bahkan kita tidak punya posisi bargaining di daerah-daerah lain, atau bahkan yang paling miris itu jangan sampai kita tidak punya corong lagi untuk maju kepada di pusat misalkan, atau yang lebih besar di internasional. Nah, itu yang harus kemudian kita jaga secara baik, secara pasti, supaya menghindari kekejaman semua tim itu. Jadi yang mau saya terangkan dari beda politik, dari romantisme politik, beda pilihan jangan kabur pandangan itu adalah bahwa di sini, di momentum ini, yang paham politik, ayo kita jadi patron untuk memberikan pemahaman kepada semua masyarakat yang belum tahu, bahkan yang belum tahu sekalipun yang telah menjadi tim, itu yang harus kita awasi. Karena yang tidak tahu politik sama sekali lalu kemudian terjun kepada dunia politik, maka apapun yang menjadi pengalaman mafia mereka itu akan mereka laksanakan. Jadi tugas kita sebagai orang yang sadar, orang yang sudah punya sedikit pengalaman di politik, untuk kita saling menyampaikan. Karena kalau di ukuran Wakatobi untuk pemilihan tim itu, ya sekitar 50% itu adalah orang yang telah mapan secara pengalaman, tapi yang 50%-nya lagi itu adalah orang yang pengusaha yang, mohon maaf, pengusaha yang belum punya kadar pengalaman politik yang luar biasa atau yang memadai. Tapi kemudian itulah yang justru memicu konflik di mana-mana. Jadi pengusaha bersaing dengan pengusaha lain, saling ngotot-ngototan untuk merebut massa, saling ngotot-ngototan untuk merebut simpati masyarakat. Lah itu yang kemudian harus dijaga oleh, yang paling penting itu adalah satu paslon yang akan nanti ikut pada perhelatan pilkada itu. Jadi apa yang saya sampaikan pada channel saya pada hari ini itu adalah bahwasannya mari kita santun, mari kita ciptakan politik dengan penuh kedamaian, dengan penuh mawas diri, dengan hati-hati, jangan sampai kita melukai hati seseorang. Baik, demikian apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.